Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dina salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwah menyebutkan bahwa pihaknya mulai menelaah informasi mengenai dugaan korupsi dari Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia di sektor perizinan tambang nikel. Saat ini laporan tersebut tengah dipelajari oleh Direktorat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat KPK. Sementara kami perintahkan ke Dumas supaya melakukan telaahan dan klarifikasi, kata Alex di gedung KPK Jakarta pada hari Rabu 6 Maret. Alex mengatakan pihaknya belum berencana memanggil Bahlil untuk meminta klarifikasi, apalagi informasi awal mengenai kasus ini bersumber dari laporan majalah Tempo. Apakah Menteri Bahlil harus dievaluasi segera? Apa yang dilakukan agar suasana tidak semakin keruh? Apakah hingar-bingar pencabutan IUP yang tak sesuai dengan prosedur jadi puncak gunung es bagi pemerintahan Jokowi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat energi Bung Agus Kiswantono. Assalamualaikum Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah, baik-baik. Luar biasa, Bung Agus, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dikabarkan diduga tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha tambang. Nah, bagaimana catatan Anda terkait isu tersebut? Apakah harus ada evaluasi dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia atas kisruh mengenai izin usaha pertambangan, Bung Agus? Ya, baik ya. Eh, jadi ini sebenarnya kan kita sangat paham betul bahwa salah satu potensi eh, pemasukan, ya, pendapatan yang sangat luar biasa itu adalah di sektor minerba. Itu kalau dikalkulasi secara likuiditas, ya. Jadi sektor mineral dan batu bara itu sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena saya sempat ngitung, dan kebetulan sempat juga ya sedikit banyak itu paham terkait dengan bagaimana potensi terkait dengan revenue pendapatan yang itu pada sektor mineral dan batu bara tersebut, ya. Apapun itu, itu sangat luar biasa. Tapi menilik dari beragam permasalahan, ya, ini sebetulnya bukan kasuistis saja. Saya katakan kenapa bukan kasuistis, karena dengan luar biasanya potensi yang ada di minerba, kalau itu dieksploitasi sangat luar biasa, maka sesuatu hal yang wajar kalau, ya, permasalahan yang muncul, orang berlomba-lomba, ya, yang akan bergerak bisnis di dalam sektor tersebut itu sangat luar biasa. Ini yang perlu dipahami. Oleh karena itu, ada pengampu kebijakan yang sebenarnya pengampu kebijakan ini manakala menempatkan marwahnya sebagai seorang yang pembuat, pengatur, manajerial, ya, kebijakan di negeri yang sangat luar biasa potensinya ini, maka permasalahan-permasalahan itu tentunya akan bisa diminimalkan. Kenapa demikian? Ya, kalau saya mengatakan banyak permasalahan itu berarti ini bukan hanya sekedar isu. Kenapa? Bukan hanya sekedar isu.
Karena pada proses lidik, ya, pada proses sidik maupun lidik, ini kan sudah ada tersangkanya. Kalau sudah ada tersangkanya, berarti dua alat, ya, dua bukti, ya, minimal itu sudah terpenuhi, baik itu secara fakta maupun secara data hukum. Ya. Oleh karena itu, kalau melihat secara kuantiti, ya, kuantiti itu kan berarti banyaknya izin usaha pertambangan, baik itu di sektor mineral maupun di sektor batubara, sekitar November 2023 untuk IUP yang itu bergerak di bidang mineral itu kurang lebih sekitar 700 yang sudah memperoleh IUP. Nah, itu yang November 2023. Di sektor yang batubara itu kurang lebih sekitar 948 IUP. Meskipun ya mereka harus menyertakan RKAP, rencana kerja dan anggaran belanjanya. Itu pun nanti akan dievaluasi. Namun sekali lagi, subjektivitas ini seringkali menjadi satu momok, ya, bagi para pengusaha, yang mana para pengusaha itu ada yang kecil, ada yang besar. Namanya pengusaha itu pasti akan inginnya itu meraih cuan, ya, yang itu dikompensasi dengan beragam administratif teknis yang itu merupakan menjadi bagian dari CAPEX maupun OPEX, capital expenditure dan operational expenditure. Nah, namanya pengusaha itu bagaimanapun, ya, antara CAPEX dan OPEX itu yang nanti ujungnya ke margin usaha itu maunya margin itu segede-gedenya, ya, segede-gedenya, dan itu suatu hal yang manusiawi sebetulnya. Makanya di tengah-tengah ini perlu ada satu pengambil kebijakan yang harus bijaksana, bukan bijak sini dan bijak sono kan itu. Nah, ini perlu kita tempatkan, ya, karena mereka itu punya kewenangan, ya, punya kekuasaan, punya anggaran. Jadi mereka itu bukan orang yang harus dibelas kasihani, ya, dengan perizinan yang harus, ya, di luar itu proses keuangan yang sudah mereka miliki, ya, karena mereka punya anggaran, gitu, dan punya program karena itu dari kementerian terkait. Sehingga kasus-kasus seperti ini jangan sampai menjadi kasus yang sifatnya repetitif, berulang-ulang terus. Nah, sehingga berulang-ulang terus ini kan menjadi satu catatan, ya, kemudian menjadi satu image, ya, bahwa kalau tidak keluar uang, tidak memberi uang, maka IUP itu tidak akan dikeluarkan. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya, kalau kasus seperti ini sifatnya repetitif, berarti ada sesuatu yang salah. Gitu. Pengelolaan kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang sangat luar biasa ini harusnya ini, ya, ini mampu sebagai penjembatan, ya. Ini namanya manajerial, penjembatan, agar semakin bagus, bukan semakin terpuruk, maupun semakin banyak kasus tersangka, terpidana, ujungnya kan di situ. Nah, ini gambaran-gambaran seperti ini kan menjadi satu dinamika, ya, sektor perizinan, ya, di bidang pertambangan. Kalau pengusaha itu biasanya ngikut aja, ya, memang ada pengusaha yang kos kakap, ya, itu ada IUP yang B, ya, ada IUP yang, ya, kelas di bawahnya kelas kakap, berarti kan kelas teri kan itu. Nah, itu kan suatu hal yang dinamis kan gitu. Nah, demikian Bung Danan. Baik, Bung Agus. Pemerintah menyebut tengah berupaya untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar terwujud pemerataan transparan dan adil untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Salah satunya adalah dengan melakukan pencabutan IUP pada perusahaan yang tidak produktif, nonaktif, dan ditelantarkan. Nah, klaim-klaim yang pemerintah sebut sesungguhnya amat jauh dari fakta kebijakan mereka. Apakah seperti itu, Bung Agus? Iya, oke. Jadi untuk memperoleh izin usaha pertambangan itu kan bukan suatu hal yang gampang, ya. Karena dari perusahaan harus punya SIUP, NPWP, TDP, sampai nanti pajak, ya,
kemudian punya asosiasi, kemudian punya likuiditas untuk mobilisasi. Sebelum dimobilisasi itu juga harus punya survei terkait dengan berapa deposit ya. Deposit itu kan berarti kandungan. Kandungan dari si mineral itu seperti apa, batu bara itu seperti apa. Ini mereka itu kan bukan suatu hal yang gampang. Jadi sebelum nanti kita eksploitasi, kemudian eksplorasi terkait dengan apapun yang di pertambangan tersebut. Nah, jadi sebelum proses itu panjang, maka izin-izin usaha ini kan menjadi satu yang dominan. Dan izin-izin usaha ini ada yang mau ACC lah, istilahnya itu ada yang menerbitkan. Tapi perlu diingat juga, kalau sudah punya izin, itu kalau tidak ya fair, tidak objektif, maka izin ini bisa diperjualbelikan. Atau misalkan ada si A yang punya, kemudian si B itu yang nambah, si C itu yang bagian investornya. Jadi bisa juga izin atau izin usaha pertambangan ini bisa juga disewakan, bisa juga diperjualbelikan, bisa juga dikerjasamakan. Klasifikasi ya, seperti apa untuk ya fenomena terkait dengan permasalahan yang sekarang ini memang fakta di lapangan muncul. Ya, jadi ini adalah domain dari ya, pengambil kebijakan di situ. Jadi kalau pengusaha itu saya yakin ikut aja proseduralnya kan itu proses tahapannya. Tapi seringkali proses tahapan itu juga tidak gampang untuk dilalui oleh pengusaha yang itu akan bergerak di bidang pertambangan. Oleh karena itu norma hukum yang sudah ada ini kadang-kadang sifatnya itu adalah norma normatif saja. Ya. Normanya itu normatif, itu hanya sekedar tekstual. Kontekstualnya di lapangan itu ya antara bumi dan langit. Sisi manusia itu juga akan turut untuk ya menilai, kemudian memilih dan sekaligus menerbitkan IUP ya yang berdasarkan subjektivitas. Subjektivitas itu bisa jadi karena duit ya atau karena adanya uang, karena bisa adanya fasilitas ya yang seringkali kita ya perhatikan ini ya, karena ada entah itu ada hadiah, entah itu ada macam-macam ya. Yang itu kan ya subjektivitas pada ya yang menilai maupun yang menerbitkan terkait dengan IUP tersebut. Nah, ini adalah suatu hal yang fakta di lapangan seperti itu. Makanya kan ada misalkan ada penilaian dari Jatam, ya seperti apa kerusakan dari apa itu dari daerah yang dieksploitasi sangat luar biasa. Karena itu sifatnya tidak bisa diperbarui lagi kalau sudah dieksploitasi. Misalkan batu bara dikeruk, otomatis ya hasil tambang batu bara itu ya itu akan dikeluarkan dari bumi Kalimantan, dari bumi Sulawesi, dari bumi Sumatera. Terus dari kerukan itu rehabilitasinya seperti apa? Itu kan nggak bisa. Ya biarkan dikeruk aja kan gitu. Akhirnya muncul kubang gede gitu ya. Nah, konsekuensi kompensasinya itu seperti apa? Terkait dengan ya apa itu pola mekanisme eksploitasi tersebut. Makanya sebetulnya ya IUP ini sebenarnya. Jadi IUP ini yang total tadi saya katakan yang Minerva 1 November 2023 aja sudah ada 700 ya sekian yang punya IUP mineral. Batu bara ada 958 yang punya IUP. Berarti kalau sudah punya IUP ya berarti kan ya kalau itu normatifnya itu kan digunakan sendiri. Tapi bisa jadi kan IUP itu hanya sekedar ya cover saja, tapi dikerjasamakan atau disewa-sewakan ya, kepada pihak yang tentunya akan menggunakan IUP tersebut. Ya, demikian. Ya. Ya, Bung Agus, pencabutan IUP seolah mengesankan bahwa pemerintah sedang berpihak pada kepentingan rakyat. Apakah kebijakan ini sesungguhnya mengkonfirmasi kabar bahwa ribuan tambang ditelantarkan dengan sia-sia? Atau barangkali tambangnya sudah habis tereksploitasi tanpa diketahui oleh pemerintah, Bung Agus? Iya, saat
pengusaha pertambangan itu mau menggali, mau mengoptimalkan lahannya itu kan ada batasan. Misalkan si A punya sekian hektar, maka sekian hektar itulah yang akan ya dieksploitasi, ya kemudian akan menjadi satu pola bisnis sampai deposit yang ada di lahan tersebut itu sudah dirasa cukup atau habis lah ya, itu habis dari yang sudah mereka peta digital atau peta survei dan lain sebagainya ya. GWRC kan bahasa orang pertambangan itu kan GWRC. GWRC kan berarti sudah tahu potensinya, di situ ada berapa kandungan mineral atau kandungan batu bara, depositnya itu sampai sekian berapa meter kubik ya gitu. Nah, di situ. Nah, baru setelah itu proses perizinan, kemudian bisa jadi itu paralel, bisa jadi itu bersamaan ya. Jadi seperti itu. Kalau pembatasan itu menjadi komitmen, ya, maka itu ada satu jalan keluar bahwa negara punya otoritas untuk mengatur potensi alam yang sangat luar biasa di Indonesia itu. Harapan ke depan itu kan harus seperti itu. Negara yang diwakili di ESDM ya, itu mampu ya punya power, punya kekuatan dan juga punya kekuasaan untuk mengelola, bukan hanya sekadar menerbitkan izin semata. Itu kan anak-anak perusahaan BUMN sangat luar biasa banyaknya ya, sehingga bukan hanya sekedar ya mereka memperoleh pajak, mereka memperoleh hanya sekedar uang perizinan ya, kompensasinya itu seperti apa ya di daerah atau di tempat yang digali ya sedemikian rupa ya. Kalau negara ini berperan ya, bukan sektor swasta yang diberikan ya, karpet merah, maka ini akan menjadi suatu solusi. Namun kalau negara itu minimalis perannya hanya sekedar menerima izin-izin, ya maka kerusakan itu akan sangat luar biasa ke depannya. Ya, karena swasta kan kepentingannya kan ya bisnis ansih, meskipun di situ ada kompensasi dilakukan, tapi ingat ini swasta. Beda lagi dengan perusahaan-perusahaan negara. Perusahaan negara itu kan didirikan memang ya untuk negara. Oh, negara ini miliknya siapa? Miliknya ya semua warga. Tentunya di situ. Ada satu paralel efek yang di situ sampai sekarang ini domain negara itu ya masih, menurut kami ini masih minimalis terkait dengan pengelolaan maupun pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat luar biasa banyaknya ini gitu. Dan seringkali pihak swasta itulah yang ya berada di garda depan untuk ya memanfaatkan beragam ya potensi tambang yang ada di kita ini. Jadi kalau menurut saya ya harusnya pernegara ini ya mulai diberikan diberikan satu ya apa ya, eksekusinya ini dengan ada perundang-undangan dan sebagainya, ini diberikan satu kekuatan yang harusnya full otoritas. Mereka sudah full otoritas, jangan sampai dikasihkan kepada swasta gitu ya. Kalau ataupun swasta membantu itu sebenarnya membantu, tapi ya decision makernya di negara atau yang kementerian terkait ya, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam tersebut ya, demikian. Bung Agus, apakah negara sangat terbuka dengan kehadiran investor yang mau menggarap usaha tambangnya? Dan itu artinya karena alam ini memang tidak sepenuhnya menjadi harta milik umum yang dikelola oleh negara. Nah, bagaimana catatan Bung Agus terkait hal ini? Iya, jadi ini kan alasan klasik ya, bahwa saat potensial yang sangat luar biasa itu akan dikelola, maka kesulitan yang pertama itu adalah terkait dengan keuangan atau likuiditas
untuk menggarap sektor yang sangat potensial luar biasa. Ya, padahal sekarang kalau kita perhatikan, negara ini kan punya beragam instrumen, ya, instrumen terkait dengan entah itu sumber daya manusia, entah itu sumber daya lembaga, itu yang terkait. Ya, di situ ya yang namanya keuangan itu ada Menteri Keuangan, ya, kemudian ada sektor-sektor apa itu non real, ya, yang itu mampu dioptimalkan, ya, atau sektor keuangan yang itu mampu dioptimalkan oleh negara, karena negara ini kan ya punya kekuatan, dan juga negara ini juga punya aturan dan juga punya anggaran. Jadi sehingga alasan-alasan klasik ini semoga bukan menjadi pembenar untuk ya investor masuk, kemudian investor masuk otomatis akan menjadi aset bagi investor itu, atau kolateral, bahasanya sebagai kolateral atau jaminan, ya, aset-aset yang sangat luar biasa itu. Jadi nggak ada istilah apa itu investor masuk kemudian pengen rugi, itu nggak ada. Kalau negara itu kan bukan untung dan rugi. Negara itu tidak ada untung dan rugi. Dalam terma melayani masyarakat itu tidak ada terma untung dan rugi. Namanya melayani ini kan berarti dia atau negara yang itu diampu oleh para pengambil kebijakan, maka pengambil kebijakan itu bukan mengambil keuntungan, tapi mengelola sumber daya alam, kemudian keuntungan yang didapat dari itu akan diserahkan lagi kepada negara dikelola secara bagus untuk masyarakatnya, termasuk daerah-daerah yang terdampak dari potensi, ya, yang dieksploitasi atau daerah yang dieksploitasi tersebut. Sehingga harusnya daerah-daerah yang dieksploitasi itu harusnya tingkat kemakmurannya sangat tinggi sekali, gitu. Jadi bukan yang makmur pengusahanya, yang makmur yang bikin kebijakan, ya. Mau bikin kebijakan sudah digaji, pengusaha apa katanya negara, kan itu. Sementara rakyatnya itu mengais-ngais, ya, mengambil sisa. Ya, ini kan suatu hal yang anomali, ya. Anomali kan berarti kan ya di satu sisi kekayaannya luar biasa karena potensi alamnya itu dikelola, di sisi yang lain masyarakatnya itu mengais-ngais sisa-sisa dari minerba yang ada di daerah tersebut. Ya, oleh karena itu, ya, kalau problematika ya likuiditas ini menjadi satu topik, ya, apa itu demarkasinya atau apa itu kayak semacam apa itu kesulitannya atau ketidakmampuan negara untuk mengelola potensi alamnya, maka itu jangan sampai ini diulang-ulang terus, ya, diulang terus kan itu. Diulang terus itu seakan-akan negara ini negara miskin, Indonesia negara kaya, gitu. Yang miskin ini adalah mental, ya, untuk ya mengelolanya, ya. Kalau sumber daya alam kan tidak kita tanam, ya, kita itu hanya memanfaatkan, ya. Apa itu semua potensi sudah ada di sini, ya, tinggal mengelola saja. Apa susahnya mengelola kalau terkait dengan pengelolaan, kan gitu. Demikian. Baik, Bung Agus. Pemerintah ini kan sesumbar ya, mereka ini sedang menjalankan amanah konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi kayaknya kata Pak Agus tadi itu jauh gitu ya. Nah, apakah ini ada peran dari kapitalisme global yang oleh banyak pihak dinyatakan telah mencengkeram Indonesia, Bung Agus? Iya. Jadi uh, jargon slogan, ya, slogan ini kan sesuatu hal yang bahasa komunikasinya, ya, untuk memudahkan bahwa mereka itu adalah yang senantiasa memperhatikan rakyat, ya, kemudian berlindung di balik regulasi undang-undang, ya kan itu pasal 33, sehingga seakan-akan antara statement sama realita, itu antara statement yang dipublish sama realita, ya, itu seakan-akan, ya,
minimalis perbedaannya. Padahal sebetulnya ternyata ya antara statement sama realitanya itu sangat gapnya luar biasa. Ya. Dan ini sebagai bola salju masalah. Itu bola salju masalahnya berarti kalau ini tidak cepat diselesaikan, maka ya ribuan triliun itu berarti luar biasa. APBN kita berapa? Ya kan itu. Ada sektor minerba aja sebetulnya sudah netting. Ya kan itu. Kalau hanya mendapatkan 10% yang 90% kemana? Kan itu. Artinya negara ini kan berpikir kalau masalah kebijakan itu kan ya apa katanya bagaimana kita ini punya rasa memiliki enggak ini sebetulnya. Ya itu yang pertama. Yang kedua, sejahtera ini seperti apa? Apa itu realisasinya? Apakah hanya sekedar statement dari setiap ganti pemimpin ya 5 tahunan, setiap ganti pilkada, maka sejahtera itu adalah satu program unggulan. Nah, itu. Program unggulan setelah 5 tahun ya ada program lagi sejahtera. Jadi sejahtera itu hanya program sebetulnya kan gitu. Keterpurukan bahwa hutang kita luar biasa, kemudian keterpurukan dari sektor ya real yang itu baik itu di tingkat pekerja yang sangat membutuhkan sangat luar biasa ya GDP dan lain sebagainya memang ada peningkatan ya, tapi di sisi yang lain juga ya meningkatnya ini juga meningkat ya kemiskinannya juga meningkatan itu lah. Jadi ini catatan-catatan penting ini harusnya ini menjadi satu konsen, bukan hanya sekedar program gitu. Kalau program tanpa konsekuensi dan sanksi ya maka korupsi itu akan ya bukan berlinang air mata tapi bergembira ria yaitu untuk masuk ke sela-sela kehidupan bernegara kita. Nah ini kan satu fenomena yang luar biasa. Ada satu lagi nih, jadi korupsi sekarang ini bukannya korupsi anggaran, ya, tapi juga korupsi untuk memberikan karpet merah kepada para ya kapitalisme oligarki yang itu senantiasa akan mencengkeram bumi pertiwi kita ini. Jadi namanya korupsi itu bukan dalam bentuk duit saja. Ya. Kalau MOU 30 tahun ya, Presiden jabatnya 5 tahun, DPR 5 tahun, tapi dia sudah punya ACC 30 tahun ke depan. Ya ini kan berarti ya mereka memberi karpet merah kepada oligarki kapitalisme. Sementara bumi pertiwi dibiarkan ya senantiasa merintih gitu ya bumi pertiwi ya. Terus mau memanggil putra-putra terbaik kita seperti apa ini? Dan katanya elektoral ya yang senantiasa kita gaung-gaungkan itu akan menghasilkan satu ya pemimpin yang luar biasa. Nah ini sekarang kita tinggal lagi janji seperti apa komitmen mereka agar para kapitalisme ya yang mencekram bumi pertiwi ini ya bisa kita keluarkan dengan memposisikan negara itu sebagai satu yang full power, punya otoritas, punya kekuatan, punya kekuasaan. Nah ini berarti kalau negara sudah full power ya maka otomatis ya peran-peran yang lain itu pasti akan bisa diminimaliskan. Kalau negara itu lemah maka justru negara yang harusnya mengatur jadi diatur gitu. Negara yang harusnya berkuasa jadi dikuasai ya, gitu. Negara yang harusnya mensejahterakan rakyatnya gitu. Maka yang disejahterakan itu dipilih-pilih dan dipilah-pilah. Jadi seperti itu. Sehingga negara bukan menjadi amanah bagi masyarakatnya ya untuk membuat kesejahteraan ya bagi masyarakat yang itu notabene 275 juta ya, ternyata itu yang sejahtera itu keluarganya, yang sejahtera itu anak istrinya saja. Nah seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Bung Agus atas pemaparannya. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat darinya. Dan semoga Bung Agus keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah
dan keluarganya jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Lanstiawan Uduri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.